Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop Slow Marslak masih dengan catatan Panji Gumilang, seorang pemimpin pondok pesantren Al Zaitun yang luar biasa, pondok pesantren yang terbesar di Asia Tenggara. Alhamdulillah, kemarin di media sosial kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, tentang pemerintah mensikapi fenomena atau apa yang ada sekarang yang disebabkan oleh seorang Panji Gumilang. Abah Warkop memberikan catatan. Yang pertama, terima kasih kepada pemerintah yang dengan cepat merespon ini, karena memang ini bisa sangat membahayakan umat, sekaligus membahayakan suasana persaudaraan kita sebagai anak bangsa, sebagai kaum muslimin dan muslimat yang ada di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Dari sikap dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Panji Gumilang, saya tidak menyebutkan beliau syekh, tapi Panji Gumilang itu memang telah membuat banyak keresahan di tengah-tengah masyarakat. Dan bagi Abah Warkop bahkan melebihi apa yang peristiwa-peristiwa penistaan, quote and quote ya, penistaan yang pernah dilakukan oleh misalnya oleh Lia Eden, kemudian Ahmad Musadek. Ini yang lebih luar biasa dampaknya. Pertama, karena beliau ini adalah seorang pemimpin pondok pesantren, di mana kita ketahui bahwa pondok pesantren itu ada suatu lembaga pendidikan umat Islam khususnya, yang kita sebagai umat Islam merasa bangga tentang pondok pesantren. Kenapa? Karena di sanalah generasi masa depan umat, generasi masa depan bangsa ini digodok, diberikan ilmunya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, coba Anda bayangkan seorang pemimpin pondok pesantren melakukan letupan pernyataan-pernyataan di luar dari kaidah syariat dan akidah umat. Di beberapa media sosial dan bahkan di salah satu televisi mainstream Indonesia ada dialog tentang Panji Gumilang. Ketika ditanya itu, beliau selalu hanya menggunakan pendekatan logika dan filsafat. Padahal sahabat Abah Warkop, bil khusus umat Islam, bahwa menerjemahkan kitab suci kita Al-Quranul Karim itu ada ilmunya. Apa yang disebut menafsirkan ayat itu ada kaidah tafsirannya. Ya, di antaranya yang saya pernah baca itu bagaimana balaganya, menguasai ilmu balaganya, bagaimana menguasai ilmu sarafnya dan ilmu nahunya. Namun si Panji Gumilang ini hanya melakukan semacam orang berorasi lah, berpidato, dan bahkan di wawancara itu beliau hanya menyampaikan filosofi dan tanggapan secara logika. Dan itu ketika berhadapan dengan guru ulama yang memahami ilmu tafsir, itu jauh. Nah, alhamdulillah sekali lagi ini sudah cepat ditangani oleh pemerintah, sudah mulai memproses. Bahkan Menteri Polhukam menyatakan bahwa di dalam masalah Panji Gumilang ada dua aspek. Ada aspek pidananya dan ada aspek administrasinya. Jadi saya, Abah Warkop, tidak sependapat bahwa untuk memproses apa yang terjadi dengan Panji Gumilang ini, itu membubarkan pesantren Al Zaitun. Itu sudah terlalu berlebihan. Janganlah, tidak mudah membangun sebuah pesantren, apalagi pesantren yang sekelas Al Zaitun yang sangat modern. Ini kan dibawa umat. Kita bangga, kita umat Islam harus bangga memiliki pesantren modern. Dan saya katakan tadi terbesar di Asia Tenggara. Tinggal bagaimana melokalisir persoalan Panji Gumilang di satu titik,
Kemudian soal pesantren di satu titik. Ditersusuri tentang pernyataan-pernyataan Panji Gumilang yang menyesatkan. Yang kalau saya tidak menyatakan sesat, menyesatkan. Dan itu nanti akan diuji. Itu apa ini menyesatkan dan sesat menyesatkan. Itu adalah para ada kompeten para pakar baik secara hukum maupun agama yang akan menilai itu. Dan kemudian di satu sisi pesantren itu sendiri. Mungkin dari Kementerian Agama yang berhak domainnya kementerian untuk kembali melihat kurikulum yang ada di pondok pesantren Al Zaitun. Apakah sesuai dengan kaidah mainstream yang ada di ajaran umat Islam dan sesuai dengan tatanan yang kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Itu yang dilihat. Persoalan Panji Gumilang dengan banyak yang mengkait-kaitkan dengan negara Islam, negara Islam Indonesia NII, atau ada lagi yang mengkaitkan dengan persoalan-persoalan ekonomi itu di luar di lain soal. Tapi bagaimana pesantren ini tetap kita jaga, sekaligus Kementerian Agama mengevaluasi kembali. Karena apa? Ada yang namanya relasi kekuasaan. Ya, memang mungkin dalam konteks proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang baku yang telah ditetapkan. Tapi tidak akan lepas dengan relasi kekuasaan yang dimiliki oleh pimpinannya, Panji Gumilang, seorang pimpinan pondok pesantren. Oleh sebab itu saya mendengar di dalam pondok pesantren Al Zaitun ada orang dalam, ada orang luar. Nah ini kan satu catatan yang harus tetap ditelusuri. Saya teringat dengan firman Allah di dalam surat Al-Maidah kalau nggak salah ya. Ya, mudah-mudahan bisa dikoreksi. Artinya begini, barang siapa yang ingin membuat makar, ingat makar Allah yang lebih tinggi. Dan Allah lah yang akan membalas semua makar ini. Ingat, peristiwa ini Panji Gumilang sekarang sudah bergeser, sebagaimana informasi yang Abah Warkop dapatkan, bahwa ada ratusan rekening milik Panji Gumilang. Ini kan bergeser. Ini sebab akibat. Nah, nanti si Panji lah yang berurusan dengan soal-soal itu. Artinya ketika kita ingin makar dengan agama kita, ingat Allah pemilik makar yang paling sejati. Itu harus kita ingat. Agama kita ini dijaga. Kemudian dampak lain juga yang ditimbulkan oleh Panji Gumilang di satu kesempatan di media mainstream televisi, itu ada diskusi, ada seorang respon dari seorang Abah Warkop sebut penggiat Yahudi lah, berempati dengan Yahudi, seorang perempuan yang menyatakan begini, beliau itu bahkan bermimpi ada tokoh-tokoh seperti Panji Gumilang yang mampu bahwa di pesantren itu ada nilai-nilai toleransi. Ya, ini tentang misalnya salam Yahudi. Beliau berharap di semua pesantren Republik Indonesia ini itu ada salam Yahudi. Wow, Bu. Ibu lagi. Saya nggak sebut namanya. Itu bisa kita lihat di media mainstream kalau nggak salah itu. Ada di media apa itu? Metro TV kalau nggak salah ya. Ibu harus ingat, pesantren itu apalah? Lembaga pendidikan apa? Agama Islam. Kemudian kalau kita menafsirkan toleransi, Bu, toleransi yang ada di bangsa Indonesia ini, toleransi antar umat beragama. Bukan toleransi beragama. Bukan agamanya yang ditoleransikan, Bu. Artinya, kalau agama ditoleransikan, di semua agama, ngaco, Bu. Agama, teknik-teknik tentang praktek keagamaan itu tidak bisa ditoleransikan. Itu adalah wilayah keyakinan di mana setiap orang yang beragama, orang Islam dengan keyakinannya, orang Kristen dengan keyakinan, orang Buddha dengan keyakinan, itu tidak bisa dalam praktek teknik keagamaan itu ditoleransikan. Yang ditoleransikan sikap kita umat terhadap umat yang lain yang berbeda keyakinan dengan kita
Di sana kita harus memiliki nilai-nilai kemanusiaan, ada rasa persaudaraan, ada rasa kebersamaan, terutama sebagai anak bangsa. Bukan soal bagaimana mentoleransikan sifat teknik-teknik atau hal-hal teknis dalam bahasa Islam. Persoalan syariat dan keyakinan itu tidak bisa ditawar, Bu. Jadi ibu bilang bahwa beliau mimpi pesantren itu bisa bila perlu mempraktekkan salam Yahudi. Ibu terlalu berlebihan cara berpikir ya, Bu. Demikian juga ada salah satu dosen di universitas ternama yang juga berbasis agama. Dia mencoba menafsirkan apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang dengan logika filsafatnya. Dan alhamdulillah dibantahkan oleh kiai yang saat itu hadir juga dengan memiliki dalil-dalil penafsiran. Artinya kalau tidak cepat direspon persoalan Panji Gumilang, ini akan menjadi sebuah bola salju yang akan melinding yang bisa berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara kita. Sekali lagi, Abah Warkop tidak setuju fenomena tentang Panji Gumilang dihubungkan dengan apa NII, itu persoalan lain. Kemudian bahkan menyatakan istana ada, itu sudahlah. Jangan terlalu kita berlebihan pada persoalan-persoalan seperti itu. Tapi bagaimana fokus terhadap Panji Gumilang yang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan menistakan. Kalau saya sebutkan nista telah menistakan, itu ada proses hukumnya. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang telah ada potensi menistakan dari apa yang ia katakan, apa yang ia sebutkan, dan apa yang ia praktekkan. Sekali lagi, kepada sahabat Warkop, seluruh komponen masyarakat Indonesia dari Sabang Merauke, kita tetap memperkuat rasa persaudaraan kita. Dan kepada umat Islam, mari kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Persoalan yang ada bukan persoalan antara kita umat Islam dengan umat Islam, tapi persoalan di antara kita dengan apa yang menjadi pernyataan dari Panji Gumilang. Dan mudah-mudahan semua akan berproses dan beliau akan merasakan dampaknya. Ingat, sekali lagi, pernyataan dari Bapak Menteri bahwa ditemukan ratusan rekening milik pribadi. Ini catatan yang luar biasa bagi Panji Gumilang. Oke, salam kebangsaan. Kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga ukhuwah kebangsaan, apalagi ini tahun politik, pesta demokrasi Republik Indonesia. Kita buktikan ke dunia bahwa negara kita negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi dan persatuan. Salam sukses, salam kebangsaan dari Gorontalo untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.